Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azizah dengan NPM 10500-23003 dari Prodi Psikologi Universitas Islam Bandung. Saya selaku salah satu dari anggota kelompok 1 yang bertema pendidikan dengan anggota kelompok Tia Melati Rahmatullah, Sevia Utari, Nadia Azizah, Fadla Maharani, dan Sofa Sidiko Nur Azizah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sikuntorini, Doktoranda Magister Humaniora, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pengerjaan karya ilmiah saya. Juga kepada teman-teman yang telah mendukung dan memberi masukan yang membangun bagi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi sebagai Media Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa di Kota Bandung. Pada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada subbab 1.1 latar belakang, penulis memaparkan latar belakang mengapa penulis mengambil variabel tersebut. Karena kini teknologi sangat dibutuhkan untuk semua mahasiswa. Kebanyakan aktivitas yang dilakukan mahasiswa dilakukan secara daring atau online. Banyak media yang dikelola oleh pihak manapun seperti Google Meet, Zoom, Classroom, dan yang lainnya. Adanya teknologi yang baru ini memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan aktivitas belajarnya. Namun, terdapat beberapa masalah dalam menggunakan media tersebut. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi, semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan harus mampu menyeimbangkan dan mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Penggunaan internet yang intensif dan tepat guna memberikan dampak yang signifikan terhadap motivasi belajar dan tercermin dalam keberhasilan belajar mahasiswa. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai tenaga penggerak dalam diri mahasiswa, memberi arah pada kegiatan belajar dan diharapkan tujuan mahasiswa dapat tercapai. Pada media sosial, banyak mahasiswa yang mengeluhkan banyaknya tugas yang harus diselesaikan, kesedihan karena tidak dapat berdiskusi langsung dengan teman, dan kebosanan dengan rutinitas perkuliahan online sehari-hari. Kekhawatiran penulis terhadap kondisi pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran saat ini menjadi alasan tulisan ini hadir. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran terhadap motivasi belajar mahasiswa di Kota Bandung. Untuk rumusan masalah yang penulis ambil adalah seberapa sering teknologi digunakan sebagai media pembelajaran, seberapa tinggi atau rendah motivasi belajar mahasiswa, seberapa efektif dan efisien penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian antara lain untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran terhadap motivasi belajar mahasiswa di Kota Bandung, untuk mengetahui seberapa sering dosen atau pengajar menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendah motivasi belajar mahasiswa, untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa, dan yang terakhir untuk mengetahui karakteristik mahasiswa dalam menggunakan internet. Manfaat penelitian, penulis membagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yaitu sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, dan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran terhadap motivasi belajar mahasiswa. Untuk manfaat praktis, yaitu salah satunya adalah sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran terhadap motivasi belajar mahasiswa, dan hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang apakah penggunaan teknologi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Pada bab 2, penulis membagi subbab menjadi 6, yaitu 2.1 definisi pengaruh, 2.2 definisi teknologi, 2.3 definisi motivasi, 2.4 definisi belajar, 2.5 definisi mahasiswa, dan 2.6 definisi kajian Islam. Untuk 2.1 definisi pengaruh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah suatu kekuatan yang ada pada atau timbul dari sesuatu yang turut membentuk watak, keyakinan, atau tingkah laku seseorang. Menurut Surahman, pengaruh adalah suatu kekuatan yang timbul dari suatu benda atau orang yang menimbulkan gejala-gejala internal yang dapat menyebabkan perubahan keyakinan atau perubahan yang dapat membawa pada perubahan lainnya.
Untuk 2.2 definisi teknologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan praktis, suatu keadaan menyeluruh yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Jacques Ellul, teknologi kini diartikan sebagai metode bimbingan rasional yang komprehensif yang ditandai dengan efisiensi di semua bidang aktivitas manusia. Untuk 2.3 definisi motivasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul secara sadar atau tidak sadar dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan yang terarah pada tujuan. Menurut Usman, motivasi ini timbul karena ajakan atau perintah yang diterima individu dari orang lain sehingga pada akhirnya termotivasi untuk melakukan atau mempelajari sesuatu dalam kondisi tersebut, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukannya. Untuk 2.4 definisi belajar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah memperoleh kecerdasan dan pengetahuan melalui latihan serta mengubah tingkah laku dan reaksi melalui pengalaman. Menurut Ihsana, belajar adalah suatu proses perpindahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi paham, dan dari tidak ingin mencapai hasil yang optimal menjadi paham aktivitas. Untuk 2.5 definisi mahasiswa, mahasiswa adalah individu yang belajar di sebuah perguruan tinggi. Menurut Sarwono, mahasiswa adalah setiap individu yang secara resmi terdaftar mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia 18-30 tahun dan bisa disebut sebagai suatu kelompok di dalam masyarakat yang mendapatkan statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Untuk 2.6 definisi kajian Islam, secara etimologis, kajian Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasah Islamiyah. Dengan kata lain, kajian Islam dalam arti sebenarnya adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Karena makna ini bersifat sangat umum, maka perlu adanya kejelasan mengenai pengertian terminologis kajian Islam dalam kajian yang sistematis dan komprehensif. Kemudian pada bab 3, penulis membagi subbab menjadi 4, yaitu 3.1 fenomena, 3.2 analisis data, 3.3 hasil penelitian, dan 3.4 kajian Islam. Untuk 3.1 fenomena, penulis mengambil kutipan dari kompas.com yang membahas tentang Indonesia mengalami penurunan motivasi belajar mahasiswa pada pandemi COVID-19 yang tadinya seluruh kegiatan belajar dilakukan secara luring atau offline beralih menjadi daring atau online. Untuk 3.2 analisis data, penulis melakukan analisis dan menelaah data, tanggapan responden dari setiap pertanyaan. Penulis juga menyajikan tabel dan diagram jawaban dari setiap pertanyaan. Penulis juga melakukan pengambilan data responden kemudian dianalisis oleh penulis dengan metode analisis deskriptif pada pertanyaan 1 hingga pertanyaan 15. Untuk tanggapan responden terhadap pertanyaan 1. Dalam pembelajaran, dosen menggunakan fasilitas pembelajaran online. Sebanyak 1,9% mengatakan sangat tidak setuju, responden dengan persentase 10,7% mengatakan tidak setuju, sebanyak 67,3% mengatakan setuju, dan sebanyak 20,4% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung dengan jumlah lebih dari 80% responden setuju jika dalam pembelajaran dosen menggunakan fasilitas pembelajaran online. Mengajar atau dosen dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan motivasi ekstrinsik mahasiswa. Hal ini dimungkinkan mengingat dalam suatu pembelajaran seluruh rangkaian kegiatan di dalam kelas dirancang oleh pengajar atau dosen. Kegiatan yang dirancang dengan baik dan menarik pasti akan memotivasi mahasiswa untuk belajar. Untuk pertanyaan kedua yang menyatakan dalam pembelajaran, dosen menggunakan media seperti LCD, laptop, e-learning, dan e-book. Sebanyak 61,5% mengatakan setuju dan sebanyak 38,5% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika dalam pembelajaran dosen menggunakan media seperti LCD, laptop, e-learning, dan e-book. Kini teknologi sangat dibutuhkan untuk semua orang karena kebanyakan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan secara daring atau online. Banyak media yang dikelola oleh pihak manapun seperti Meet, Zoom, Classroom, e-learning, e-book, dan yang lainnya.
Pada pertanyaan ketiga yang menyatakan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebanyak 4,8% tidak setuju, sebanyak 65,4% mengatakan setuju, dan sebanyak 29,8% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini, terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pendidikan berbasis multimedia, teknologi dengan teks, gambar, audio, dan video dapat menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan tidak monoton, serta memudahkan pengajaran. Pada pertanyaan keempat yang menyatakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu meningkatkan kreativitas saya. Sebanyak 3,8% mengatakan tidak setuju, sebanyak 65,4% mengatakan setuju, dan sebanyak 30,8% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu meningkatkan kreativitas mereka. Motivasi belajar yang tinggi menunjang kinerja mahasiswa. Hal ini juga menunjukkan bahwa internet sebagai media pembelajaran juga dapat merangsang kreativitas mahasiswa. Pada pertanyaan kelima yang menyatakan dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, saya mampu mengerjakan pekerjaan dengan cepat. Sebanyak 2,9% mengatakan tidak setuju, sebanyak 6,7% mengatakan setuju, dan sebanyak 40,4% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, mereka mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Suatu sistem yang terdapat dalam komputer dapat membantu dan memudahkan manusia dalam kegiatan setiap harinya. Pada pertanyaan ke-6 yang menyatakan, saya dapat mengakses informasi mengenai pembelajaran tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu, bisa di mana saja dan kapan saja. Sebanyak 1,9% mengatakan tidak setuju, sebanyak 52,9% mengatakan setuju, dan sebanyak 45,2% mengatakan sangat setuju. Dari hal ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika mereka dapat mengakses informasi mengenai pembelajaran tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Teknologi membawa banyak kemudahan bagi manusia. Salah satunya adalah memudahkan penyampaian informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pada pertanyaan ke-7 yang menyatakan, saya memanfaatkan e-book sebagai sarana untuk belajar. Sebanyak 1,9% mengatakan tidak setuju, sebanyak 64,4% mengatakan setuju, dan sebanyak 33,7% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini, terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika mereka memanfaatkan e-book sebagai sarana untuk belajar. Dengan e-book dapat mempermudah proses belajar mengajar. Pengajar atau dosen dapat memberikan e-book kepada mahasiswa sebagai bahan ajar. Pada pertanyaan ke-8 yang menyatakan tersedianya fasilitas pendukung teknologi mendorong saya untuk belajar. Sebanyak 1,9% mengatakan tidak setuju, sebanyak 62,5% mengatakan setuju, dan sebanyak 35,6% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika tersedianya fasilitas pendukung teknologi mendorong mereka untuk belajar. Dengan teknologi, informasi dan pengetahuan dapat diakses dengan mudah dan materi pembelajaran lebih lengkap ketika kita mengakses internet. Hal ini dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam belajar. Pada pertanyaan ke-9 yang menyatakan saya merasa lebih efektif dan efisien dalam belajar menggunakan teknologi. Sebanyak 9,6% mengatakan tidak setuju, sebanyak 62,5% mengatakan setuju, dan sebanyak 27,9% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika merasa lebih efektif dan efisien dalam belajar menggunakan teknologi. Sarana dan prasarana yang baik dan lengkap akan menjadikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Pada pertanyaan ke-10 yang menyatakan saya merasa lebih efektif belajar menggunakan e-book dibandingkan buku fisik. Sebanyak 1 responden dengan persentase 1% mengatakan sangat tidak setuju, sebanyak 44,6%
mengatakan tidak setuju, sebanyak 37,5% mengatakan setuju, dan sebanyak 17,3% mengatakan setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung tidak setuju jika mereka merasa lebih efektif belajar menggunakan e-book dibandingkan buku fisik. Saat membaca buku fisik, konsentrasi kita untuk membaca lebih baik karena kurangnya gangguan. Sedangkan saat kita membaca melalui e-book di smartphone, laptop, atau tab yang memiliki fitur lain dapat dengan mudah menggoda pembaca untuk melakukan aktivitas selain membaca. Pada pertanyaan ke-11 yang menyatakan setiap mengalami kesulitan dalam mata kuliah, saya akan mencari jawaban melalui internet. Sebanyak 1,9% mengatakan sangat tidak setuju, sebanyak 3,8% mengatakan tidak setuju, sebanyak 53,8% mengatakan setuju, dan sebanyak 40,4% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika setiap mengalami kesulitan dalam mata kuliah, mereka akan mencari jawaban melalui internet. Hampir semua mahasiswa memiliki akses internet, meskipun terdapat keterbatasan. Hal ini membuat sebagian besar mahasiswa mengandalkan internet untuk mencari jawaban yang sulit. Mahasiswa lebih senang mencari jawaban melalui internet daripada buku referensi yang diberikan pengajar atau dosen. Pada pertanyaan 12 yang menyatakan saya suka belajar secara mandiri melalui pembelajaran online atau e-learning. Sebanyak 1,9% mengatakan sangat tidak setuju, sebanyak 16,3% mengatakan tidak setuju, sebanyak 59,6% mengatakan setuju, dan sebanyak 22,1% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika mereka suka belajar secara mandiri melalui pembelajaran online atau e-learning. Pembelajaran secara online atau menggunakan e-learning memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengendalikan keberhasilan belajar mereka. Pada pertanyaan 13 yang menyatakan dosen mengimplementasikan forum diskusi online untuk memahami topik-topik dalam materi pembelajaran. Sebanyak 1% responden mengatakan sangat tidak setuju, sebanyak 7,7% mengatakan tidak setuju, sebanyak 67,3% mengatakan setuju, dan sebanyak 24% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika dosen mengimplementasikan forum diskusi online untuk memahami topik-topik dalam pembelajaran. Dengan forum diskusi online, mahasiswa dapat memanfaatkan forum diskusi untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, berbagi ilmu dengan mahasiswa lain, serta sebagai sarana untuk tanya jawab pada pengajar atau dosen. Pada pertanyaan 14 yang menyatakan, saya merasa bersemangat ketika pembelajaran dilaksanakan secara online. Sebanyak 2,9% mengatakan sangat tidak setuju, sebanyak 25% mengatakan tidak setuju, sebanyak 52,9% mengatakan setuju, dan sebanyak 19,2% mengatakan sangat setuju. Hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika mereka merasa bersemangat ketika pembelajaran dilaksanakan secara online. Pembelajaran online dapat memotivasi mahasiswa dan membangkitkan minat belajar dengan menggunakan media yang menarik. Dalam hal ini, pengajar atau dosen dapat membuat atau menggunakan media belajar yang menarik untuk menunjang pembelajaran daring. Pada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan 15 yang menyatakan, saya tidak dapat memahami materi yang disampaikan dosen melalui virtual meeting atau Zoom. Sebanyak 3,8% mengatakan sangat tidak setuju, sebanyak 25% mengatakan tidak setuju, sebanyak 50% mengatakan setuju, dan sebanyak 21,2% mengatakan sangat setuju. Dari hasil ini terlihat sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung setuju jika mereka tidak dapat memahami materi yang disampaikan dosen melalui virtual meeting atau Zoom. Kekurangan pembelajaran menggunakan virtual meeting atau Zoom adalah kebanyakan mahasiswa tidak dapat memahami materi yang diberikan karena mungkin setiap mahasiswa mempunyai cara belajar yang berbeda. Ada mahasiswa yang dapat belajar secara efektif menggunakan virtual meeting atau Zoom, begitupun sebaliknya. Terdapat mahasiswa yang tidak dapat memahami pembelajaran melalui virtual meeting atau Zoom. Untuk 3.4 kajian Islam, semangat belajar atau motivasi belajar sudah dikenal sejak lama dalam Islam. Para nabi juga memiliki semangat yang luar biasa dalam belajar atau menuntut ilmu. Beliau menuntut ilmu pada Hizir alaihissalam sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti.
sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut. Kesimpulan terhadap rumusan masalah variabel Y yaitu sebanyak 67,3% mahasiswa di Kota Bandung setuju bahwa dosen menggunakan fasilitas pembelajaran online seperti LCD, laptop, e-learning, dan e-book. Kesimpulan terhadap rumusan masalah variabel Y yaitu lebih dari 60% responden merasa bahwa dengan tersedianya fasilitas pendukung teknologi akan mendorong mereka untuk belajar. Kesimpulan terhadap rumusan masalah variabel X dan Y adalah sebanyak 62,5% responden setuju bahwa pembelajaran yang menggunakan teknologi lebih efisien dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bagi saya sebagai penulis, merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.